Setelah melihat sekeliling keempat tamu, dia melihat He Yang perlahan membuka mulut dan berkata, "Ya, orang tua ini baru saja mendengar beberapa gosip di balik layar. Tetapi dia terus terang mengatakan bahwa ramuan yang dibuat oleh orang tua itu adalah sampah." Hua. Pada titik ini, seluruh rumah lelang mendidih. Semua pembangkit tenaga listrik mencengangkan, dan bahkan curiga bahwa mereka mengalami halusinasi. Di Baskom, ada orang yang berani mengatakan bahwa ramuan guru He Yang adalah sampah. Tanda seru. Tanda seru. Betapa gila dan bodohnya ini. Tanda seru. Tanda seru. Meskipun ramuan guru He Yang sangat mahal, keampuhannya pasti tidak diragukan lagi. Siapa yang memiliki mata tetapi gagal mengenali Gunung Tai, berani menjelek-jelekkan guru He Yang? Ya, jadi Kidan sebenarnya dianggap sampah. Saya ingin melihat, siapa yang angkat bicara? Apa keberadaan mulia dari guru He Yang? Siapa yang berani merendahkan di balik mata yang begitu buta? Belum lagi kerumunan tamu, bahkan bintang jahat di antara banyak kotak pun terkejut. Siapa yang berani mengatakan hal-hal ini? Apakah kamu tidak sabar? Kuncinya masih ada di telinga Tuan He Yang. Saya khawatir lelah. Identitas macam apa He Yang Master? Dan siapa yang memiliki persahabatan yang mendalam dengan Dongji Immortal Monarch? Siapa yang begitu berani? Belum lagi semua orang. Bahkan kota-kota dari beberapa Raja Abadi dikejutkan oleh apa yang baru saja dikatakan He Yang. Raja Abadi Mata Barat, yang telah menutup mata dan matanya, membuka matanya dengan tajam. Dan di sisi Tielisan, dia juga menggosok kepalanya dan menyeringai. Oh, siapa yang tahu besarnya langit dan bumi, bahkan ramuan dari guru He Yang. Menganggapnya sebagai sampah. Meski di matanya harga eliksir He Yang Master benar-benar pit, tapi minta hitam dan sampah benar-benar 2 yard. Bahkan jika ada orang yang cemburu, hanya ada orang idiot yang tidak membuka mata mereka yang berani mengeluh tentang harganya, tetapi berani menggunakan 2 kata sampah untuk menilai. Bahkan Tailisan belum melihat. Raja Abadi Kutub Barat tersenyum samar, dan tidak lagi menutup matanya, tetapi sedikit bersandar, seolah-olah minat datang. Lelang ini, menarik. Raja Abadi Arktik dan yang lainnya di kotak lain juga tidak ada habisnya. Setelah Yuruntian sadar kembali, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Tuan, siapa yang begitu ceroboh, berani menjelek-jelekkan Tuan He Ming?" Raja Abadi Arktik juga menggosok dagunya. Belum jelas, tetapi hal-hal seperti itu cukup langka. Seolah memikirkan sesuatu, Raja Abadi Arktik tersenyum tanpa alasan. Tidak masalah siapa yang mengatakannya. Kuncinya adalah itu diteruskan ke telinga He Yang, dan He Yang melangkah maju untuk bertanya. Jika masalah ini tidak dijelaskan kepada He Yang, saya khawatir tidak akan mudah untuk berhenti. Untuk sementara, dapat dikatakan bahwa itu menyebabkan 1000 gelombang-gelombang, dan Bloodpool Heaven 2 orang yang baru dirilis, seolah disambar petir, berubah menjadi putih dalam sekejap. Apa yang paling mereka khawatirkan terjadi? Guru He Yang benar-benar keluar untuk menyelesaikan tagihan. Tanpa menunggu 2 orang untuk menjawab, mereka melihat matahari hitam Tuan menghela nafas di stan, berpura-pura menyesal, jika beberapa anak muda membuat masalah di belakang. Lelaki tua itu tidak akan mengganggumu untuk hal kecil ini, tapi orang yang difitnah bisa tinggal di kota Tian untuk waktu yang lama, dan itu pasti akan mempengaruhi reputasi orang tua itu. Setelah menghela nafas, Guru He Yang tiba-tiba mendongak. Menatap langsung ke kotak tempat Qin Yichen dan yang lainnya berada. Selain keceriaan di matanya, dia bahkan memancarkan kecemerlangan yang ingin dia lihat. Bajingan kecil, bahkan jika 10 atau 2 galak, tidak berani menstigmatisasi orang tua itu. Apalagi kamu bahkan tidak berdiri di belakangmu. Ada 2 limbah dari musuh. Setelah hening beberapa saat, semua tamu yang hadir, asalkan tidak buta, bisa melihat siapa yang dimaksud oleh Guru He Yang. Jahat-jahat baru, hari kumpulan darah. Setelah menyadarinya, banyak pembangkit tenaga listrik tutup mulut. Lagi pula, lebih baik tidak terburu-buru menyinggung satu kejahatan sebelum melihat situasinya dengan jelas. Tapi Rao memang begitu, banyak pembangkit tenaga listrik yang ketakutan pada saat bersamaan. Mengapa Suecitian orang ini lagi? Tanda seru. Tanda seru. Saya baru saja menyinggung Raja Abadi Kutub Timur pada saat yang sama, dan lembah darah dibantai dan dibunuh. Beraninya dia bahkan mati. Kepala orang ini tidak akan dipukul terlalu keras, dan akan menjadi konyol, bukan? Namun, banyak pembangkit tenaga listrik tidak berani berbicara, tetapi melihat beberapa kotak Raja Abadi dengan terkejut. Orang itu Suecitian? Raja Abadi Kutub Barat sedikit terkejut. Masuk akal bahwa rumah darah, pembangkit tenaga listrik yang telah berada di daerah aliran sungai selama bertahun-tahun, bahkan tidak dapat memahami aturan ini. Dan Tailisan di sampingnya mengerutkan kening dan berkata, apakah itu salah? Suecitian mereka semua berjuang dan berani menyinggung Tuan He Yang. Setelah memikirkan tentang Raja Abadi, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, meskipun He Yang dan Dongji memiliki hubungan yang baik, jika hal seperti itu terjadi, tidak akan pernah berani membuat rumor publik. He Yang berani berdiri, itu pasti benar. Setelah analisis,
Immortal Monarch of the West Pole terasa agak tidak masuk akal. Tidak tahu apakah harus menangis atau tertawa. Tidak apa-apa, jika Anda berganti ke bintang jahat lain, mungkin ada ruang untuk bermanuver. Tetapi kumpulan darahnya berbeda. Ini adalah pegangan Dongji yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Aku khawatir sulit untuk melakukan ini. Tai Lisan semakin mengernyit. Tuan, apakah kita ingin meringankannya? Faktanya, ngomong-ngomong, dia masih terlihat baik di mata Qin Yichen. Setidaknya dia lebih enak dipandang. Apalagi setelah mantan mengalahkan Gu Yifeng, dan kekuatannya juga diapresiasi oleh Tai Lisan. Tetapi karena kecenderungan umum, dia tidak mudah untuk terlalu dekat dengan Qin Yichen. Namun, Raja Abadi Kutub Barat hanya meliriknya dan kemudian menggelengkan kepalanya. Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Bocah itu dapat mengalahkan Gu Yanfeng, dan itu memiliki potensi yang bagus. Sui Qitian, mereka bisa menginjak Xia Chuan, dan mereka bisa dianggap sebagai karakter. Tapi aku bahkan tidak bisa mengendalikan mulutku. Orang-orang seperti itu tidak berumur panjang. Selain itu, meskipun bintang jahat itu berada di bawah kendali Tuan Kota, bahkan jika itu Tuan Kota, mereka tidak memberi mereka hak untuk menggunakan obat hitam. Fitnah itu sampah. Bahkan Raja Abadi Arktik dan yang lainnya, wajahnya berubah untuk sementara waktu. Yu Runtian bahkan mengerutkan kening. Apakah orang-orang Citian darah itu gila, tidak punya tempat untuk berdiri, dan berani menyinggung Guru He yang secara terbuka? Tanda seru. Raja Abadi Arktik juga tidak bisa dijelaskan. Sejujurnya, dia tidak pernah bisa memikirkannya. Dia menghina ramuan Guru He yang sebagai sampah, tapi itu adalah Sui Qitian mereka. Masuk akal bahwa situasi Sui Qitian dan yang lainnya tidak boleh menyinggung He Ming. Buat rumor secara terbuka, Dongji belum seceroboh itu. Aku khawatir itu benar. Raja Abadi Siji menggosok dagunya dan menghela nafas. Tidak apa-apa, Dongji Zhengchu tidak dapat menemukan alasan untuk membersihkan, tetapi membawanya ke pintu. Tunggu dan lihat, Sui Qitian jangan memikirkannya kali ini. Band Immortal Monarch tidak mengerti. Di mana keberanian mereka? Berani memprovokasi He yang saat ini. Lembah darah bisa duduk di wilayah penaklukan. Orang itu seharusnya tidak sebodoh itu. Setelah Yu Runtian ragu-ragu, dia dengan ragu berkata, Tuan, ayo. Sebelum dia selesai berbicara, dia diinterupsi oleh Raja Abadi Arktik. Bagaimana dengan kita? Bantu dia keluar? Sebelum melihat utusan itu, Band Immortal Monarch telah memberitahu Sui Qitian dengan sangat jelas bahwa saya akan mempertimbangkan 1 atau 2 sampai dia dapat membangun pijakan. Dan sekarang, biarkan dia bertahan sendiri.